Nah, kan kalau nggak percaya Imam Mahdi, pas Imam Mahdinya datang gimana? Coba. Itu kan nanti itu di Indonesia itu Bapak Anies Rashid Baswedan ARB itu jadi Imam Mahdinya Indonesia loh, presiden. Jadi presiden ke-8 Indonesia, Bapak Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Kamu ingkari? Kamu milih Ganjar ya? Atau milih Prabowo? Imam Mahdi itu Bapak Anies Baswedan. Aduh. Unang Jaka Sukma Narto. Jaga Sukma itu sudah menantang narko CS mau menang, tapi dia masih keliru besar karena dia masih percaya Imam Mahdi. Selalu saya mengatakan Imam Mahdi itu dia tidak akan datang. Ayat mengatakan bahwa tak ada manusia hidup yang abadi setelahmu wahai Muhammad, artinya tidak ada hidup yang abadi. Imam Mahdi itu kedustaan. Ada 3 kedustaan yang dipelihara oleh umat muslim. Saya hanya bisa berdoa kepadanya, pada Allah, semoga kalian tobat itu Muhammadiyah, Ahmadiyah, NU dan semuanya, terutama ini si Syiah kawin mut'ah. Imam Mahdi itu tidak akan datang. Dajjal dan Isa itu berkolaborasi 3 itu. Itulah kedustaan yang kalian pelihara. Kalau memang ada, kenapa dia? Di mana dia sembunyi? Berita sebesar itu tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa aku turunkan Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tak ada satu pun yang menceritakan bahwa ketiga Dajjal, Imam Mahdi akan turun, Nabi Isa akan turun. Tidak ada berita itu. Itulah kedustaan yang salah diletakkan di dalam dasar-dasar pondasi kaum muslimin. Ini kita luruskan, saudara-saudara kok yang aku muslim, bertobatlah bahwa itu adalah khurafat keyakinan. Siapa yang meyakini sesuatu yang tidak ada dalam Islam, dalam agama, dalam berita, maka dia termasuk orang-orang yang rugi dan menyesal. Paham itu sadarlah. Terus masalahnya kenapa kalau kuburannya Imam Hussein di Irak emang kenapa masalahnya? Masalahnya kenapa kalau Imam Hussein itu kuburannya di Karbala, ada masalah apa gitu loh, Om Jaga Sukma? Apa yang dipermasalahkan? Ya terus kenapa masalahnya? Dakwah saja kali Yaman di Irak sana. Masalahnya apa? Terus Imam Hussein itu wafat di Karbala di Irak. Apa masalahnya gitu loh? Mikir mikir pengikut Al-Yamani, mikir. Narto, kamu kok bangga-banggakan Hussein terus kamu itu. Hussein itu sudah meninggal, sudah wafat, tidak hidup lagi, sudah mati. Kenapa kok kau selalu banggakan? Kau minta tolong sama Hussein? Musyrik kamu, dasar Syiah. Syiah itu bodoh. Tahu kebodohannya Syiah? Banyak sekali. Salah satu kebodohan Syiah yang terbesar adalah mempercayai imam-imam yang bodoh juga itu.
Dan dia tidak tahu mengaji tuh. Si A itu tidak paham mengaji itu. Imam 12 itu. Taunya ilmu dari mana Imam 12? Tidak pernah ke Madinah, tidak pernah ke Mekah. Hajinya di Karbala sana, sujudnya di tanah Karbala sana, hajinya di tanah Karbala. Itu namanya bodoh. Kiblatnya bukan di Arab sana. Kamu tuh nyeleneh kau. Si A, paham itu si A? Bodoh sekali kamu si A ini. Yang bodoh itu kamu, Amiluddin. Islam hasil merampok kamu ikutin, dan Islam gelandangan kamu ikutin. Kamu yang bodoh, Amiluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Sunarto, selamat pagi. Sudah kerja belum nih Pak? Ya, kita kembali kepada On The Track. Saya juga mohon maaf kalau ada ucapan yang menyinggung hati dan perasaan. Saya mohon maaf kepada Pak Ahmad Sunarto ya. Jadi gini Pak Ahmad Sunarto, kita kan sekarang bicara ahli sunnah dan syiah ya Pak Ahmad Sunarto. Menurut sejarah nih, ahli sunnah itu memang betul hasil ngerampok. Betul, kalau menurut sejarah di persisi A. Betul itu kalau Abu Bakar itu orang munafik. Itu betul karena dia merampas tanah padaknya Sayyidah Fatimah kan, sampai menangis Sayyidah Fatimah kan. Tanah itu kan tanah apa? Tanah padak itu kan tanah satu-satunya tanah pusakanya Rasulullah kan, diwariskan kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam ya. Jadi karena beliau Fatimah Zahra alaihissalam adalah putrinya Rasulullah, dapat warisan tanah padak, kemudian dijadikan oleh Abu Bakar sebagai tanah wakaf kan, begitu ceritanya kan. Akhirnya Fatimah itu menangis dan nyumpahin Abu Bakar, melaknat Abu Bakar gitulah. Kenapa melaknat? Karena ngambil tanah orang kan, dijadikan tanah wakaf kan. Karena dia berkuasa, dia khalifah kan. Dia enaknya ngambil tanahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi memang Abu Bakar ini kerjaan orang munafik kan, begitu. Kemudian Umar itu mu'alimun iblis, gurunya iblis kan, benar itu. Kenapa? Karena sampai Fatimah patah tulang rusuknya kan sampai keguguran kan. Fatimah itu patah tulang rusuknya, keguguran karena pintunya digebrek oleh Umar. Kemudian Fatimah terbentur pintu. Kemudian setelah 3 bulan berikutnya Fatimah wafat kan. Waktu itu sudah 3 bulan Rasulullah wafat, ditambah 3 bulan kemudian wafat Fatimah kan, menyusul bapaknya karena mati syahid. Karena dia keguguran dan patah tulang rusuknya. Keguguran itu ada putranya namanya Muhsin dalam perutnya. Muhsin alaihissalam itu kan belum lahir ya, keguguran, sudah dikasih nama Muhsin namanya. Itu keguguran karena apa? Karena terbentur pintu, patah tulang rusuknya, digedor oleh Umar. Dan Umar itu kan awalnya mau membakar pintu rumah, tapi nggak dibakar. Itu hanya bawa obor rame-rame ngelilingi pintu rumah ya Fatimah Az-Zahra, memaksa Fatimah supaya membaiat Abu Bakar kan. Itu ceritanya kan begitu. Itu dalam kitab Sulaim Al-Hilali. Nah ini kan cerita ini sudah diceritakan oleh Buya Syakur di medsos, heboh itu kan. Bahkan diceritakan di Mabes Polri lagi kan, heboh itu Buya Syakur. Dikatakan menghina kata Buya Syakur, sahabat Nabi Umar ini lebih kejam dari G30 SPKI kan gitu. Akhirnya Buya Syakur kan dihujat masa ahli sunnah kan, katanya ini sejarah dari Syiah ini kan, begitu. Nah jadi memang Umar begitu, maka dikatakan
dia mu'alimun iblis oleh dalam kitab ya, dalam kitab Syiah gitu. Nah jadi betul mereka ini kan merampok wilayah Imam Ali, maksudnya seharusnya Imam Ali yang menjadi khalifah setelah Nabi wafat bila faslun, kan gitu, tapi diambil alih. Itu contoh waktu itu ada namanya kalau nggak salah itu siapa ya, yang Maisam At-Tamar ya, Maisam At-Tamar itu berteriak waktu melempar jumroh itu kan, inna aliyan kana wasiya, inna aliyan kana wasiya, inna aliyan kana wasiya, kayak gitu. Sebenarnya Ali lah yang mendapat wasiat untuk menerima wasiat sebagai khalifah setelah Nabi kan. Inna aliyan kana wasiya. Waktu itu Ubaidillah bin Ziyad yang kemudian menjadi gubernur Kufah itu menangkap Maisam At-Tamar itu, digeret di pohon kurma, karena dia itu kan petani kurma. Di pelepah kurma dibawa ke pohon kurmanya itu, kemudian dipotong lidahnya di sana, dia syahidkan. Itu namanya Maisam At-Tamar. Makanya disebut At-Tamar itu kan kurma. Dia itu Maisam si kurma itu, dia terbunuh di pelepah kurma itu karena dia punya kebun kurma kan. Nah, dia dibunuh itu di sana, dipotong lidahnya karena mengatakan Ali lah yang berhak menerima wasiat untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Maka Maisam At-Tamar mati syahid, dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad sebagai ya anak buahnya Abu Bakar kan. Nah, begitu. Itu ceritanya begitu di Syiah, maka wajar katakan manhaj hasil merampok gitu kan. Tapi itu kan dulu Pak. Nah dulu, sekarang terlepas itu orang ahli sunnah percaya atau tidak cerita ini, tapi ahli sunnah yang sekarang itu bukan mengacu kepada Abu Bakar, Umar, itu Utsman, bukan. Itu hanya sebagai hanya sebagai menurut saya Abu Bakar, Umar, Utsman itu hanya sebagai simbolis saja, orang yang dihormati, orang yang dihargai gitu loh. Bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman ini sebagai simbolis yang dihormati, dihargai di kalangan ahli sunnah. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu bukan ke sana rujukannya, ke fikih kalau Indonesia ke Imam Syafi'i ya. Kemudian masalah tauhid kepada Abul Hasan Asy'ari ya kan, tasawuf kepada Imam Al-Ghazali ataupun kepada ya Imam Junaid Al-Baghdadi gitu. Bukan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kalau kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu sekarang tinggal simbolis sebenarnya. Mereka itu hanya simbol aja. Simbolnya mengagung-agungkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi secara keilmuan mereka nggak nyambung ke sana ilmunya. Ilmunya nyambung ke siapa? Nyambung ke Imam Syafi'i di dalam fikih, Imam Abul Hasan Asy'ari di bidang akidah gitu lah. Kemudian menyambung kepada Imam Ghazali, Imam Junaid dalam bidang ilmu tasawuf atau ilmu yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Abu Bakar dan Umar, sebatas simbolis. Karena itu walaupun hasil ngerampok yang sekarang ini menurut saya bukan rampokan lagi lah, tapi sudah berdasarkan keilmuan gitu. Makanya saya walaupun tidak menghujat, walaupun saya katakan seperti ini cerita tentang sahabat ya, tapi saya tetap menghargai ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah wal jamaah itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebenarnya simbolis kebanggaan saja, simbolis penghormatan saja. Sementara keilmuan mereka nggak nyambung ke sana, nyambungnya ke Imam Syafi'i, Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Junaid gitu loh. Jadi lain yang diagungkan, lain yang dihormati, lain yang dipuja-puja, tapi yang sanad ilmunya ke lain pula gitu loh Pak. Nggak nyambung ke sana, nyambungnya kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i, Imam Abul Hasan Asy'ari, Al-Maturidiyah, nyambungnya kepada Imam Ghazali, yang nantinya ujung-ujungnya ilmu mereka pun imam-imam ahli sunnah ini nyambungnya juga ke Imam Ali, bukan ke Abu Bakar, sebagai pintu ilmu gitu loh. Nah makanya walaupun pada awalnya hasil ngerampok, tapi pada ujung akhirnya sekarang juga sudah diperbaiki oleh sejarah, direnovasi oleh sejarah secara tidak disadari oleh ahli sunnah wal jamaah sendiri. Makanya saya katakan ahli sunnah wal jamaah yang sekarang ini
bukanlah ahli sunnah wal jamaahnya yang di zaman Abu Umar itu, bukan zaman sahabat itu, bukan. Makanya yang mau mengembalikan ke zaman sahabat itu kan Jamaatut Tabligh itu. Makanya Jamaatut Tabligh itu mau kembali ke zaman jahiliyah gitu, kepada keluyuran gak ada kerentai karena ngikuti Abu Bakar, Umar, munafik itu kan. Tapi kalau yang ahli sunnah wal jamaah yang sekarang yang dibina oleh NU itu terhadap Abu Bakar dan Umar itu hanya simbolis kebanggaan saja, simbolis penghormatan saja, simbolis penghargaan saja. Tetapi secara sanad keilmuan dia nyambungnya kepada Imam Syafi'i, Abu Hasan Asy'ari, dan kepada makanya secara menurut saya ahli sunnah wal jamaah yang sekarang bukanlah ahli sunnah wal jamaah yang sewaktu Nabi wafat, bukan. Kalau mereka itu memuji-muji sahabat itu sebagai simbolis, sebagai penghormatan sehingga umat tidak kacau gitu aja. Jadi memuji-muji sahabat tuh menurut saya hanya lipstik aja kan. Kenapa? Karena sanad ilmunya bukan ke sana sebenarnya. Sanad ilmunya itu lari kepada imam-imamnya ahli sunnah wal jamaah tadi. Makanya menurut saya sunnah dan syiah itu pada level hari ini sekedar torik jalan, sekedar jalan saja. Mau jalan sunnah silahkan, mau jalan syiah silahkan, tetapi yang jadi persoalan, jalan manapun yang Anda tempuh, Anda sampailah kepada tujuan. Apa tujuan? Tujuannya itu adalah tauhid sejati, ma'rifatullah. Jadi kalau Anda sampai kepada tauhid sejati, tauhid hakiki, Anda sampai kepada tauhid hakiki dan kepada ma'rifatullah, sampai liqa Allah, bertemu Allah, ya, maka mau jalan sunni jalan syiah nggak ada problem lagi. Bagi saya seperti itu. Walaupun saya sekarang menempuh jalan syiah, kemudian masuk al-Yamani dan tidak sempat bertakiyah lagi. Kalau saya itu sempat bertakiyah, tapi kalau sekarang saya bertakiyah kan sia-sia. Kenapa? Karena orang sudah tahu apa yang saya pahami. Nggak perlu lagi takiyah itu kan kalau orang belum tahu siapa kita. Kalau saya ini sudah tahu orang siapa saya nggak perlu takiyah lagi gitu. Saya ceplos-ceplos saja cerita ini kepada semua yang hadir di sini, ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami ya. Cerita tentang sunnah dan syiah itu hanya jalan hari ini, tapi tujuannya adalah tauhid hakiki dan ma'rifatullah. Sampai tidak ada kepada tauhid hakiki dan ma'rifatullah. Kalau Anda tidak sampai ke sana, ya sia-sia saja, mau jalan sunni maupun jalan syiah. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga sama-sama lah saling memaafkan. Itu soal biasa. Bawang merah, bawang putih, walaupun kita marah tapi tidak sakit hati. Yang penting kan itu. Ini kan 17 Agustus, Bang Jaga Sukma, liburlah menghormati hari ulang tahun Republik Indonesia yang tercinta. Liburlah 17 Agustusan, Bang Jaga Sukma, untuk mengenang para pahlawan yang membela tanah air kita, begitu Bang Jaga Sukma. Itu juga udah saya maafkan. Sifat saya sih Bang Jaga Sukma, nggak ada rasa dendam. Saya punya moto, yaitu bawang merah bawang putih. Kalau marah jangan sampai sakit hati, kan begitu Bang Jaga Sukma. Ya intinya semua kalau bicara ma'rifat nggak ada itu apa istilahnya, Islam ini Islam itu tidak ada. Islam ya Islam yang dari Nabi Muhammad, yang dari Allah, kan gitu. Tujuan akhir yaitu mengenal. Manusia diciptakan itu sebetulnya untuk mengenal Tuhan. Tujuan Allah kan seperti itu, supaya mengenal. Intinya kan seperti itu Bang Jaga Sukma. Kalau sudah ke situ udah nggak ada lagi bicara kendaraan. Ya, kendaraan boleh pakai apa saja, misalkan seperti kendaraan Semar Mesem, bisa saja gitu.
Kalau sudah sampai ke sana nggak ada itu. Pakai kendaraan ini, kendaraan itu. Hanya satu kok. Itu kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau sudah kenal 3 cahaya, Nurullah, Nur Insan, Nur Muhammad. Itu habis semua. Gitu Bang Jaga Sukma. Terima kasih. Sama-sama Bang Jaga Sukma, kita juga minta mohon maaf kalau bila kata-kata saya yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya mohon dimaafkan Bang Jaga Sukma. Sekali lagi 17 Agustus libur Bang Jaga Sukma. Kita merayakan hiburan sedikit-sedikit buat di kampung ini lihat-lihat orang pada lomba. Itu Bang Jaga Sukma. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Jaka Sukma. Ya, sebenarnya itu hak asasi manusia boleh saja memperjuangkan kebenaran, tapi kenapa kamu itu selalu menunggu datangnya Imam Mahdi? Aduh, itu namanya bicara khurafat, bicara yang tidak akan terjadi, sesuatu yang tidak akan terjadi, artinya mengada-ada. Ingat itu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Islam itu tidak ada yang disembunyikan loh. Semua terang. Semua terang benderang. Tidak ada itu yang 50-50 atau samar. Semua jelas dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang bicara kayak hukum-hukum ini itu, selama hukum Allah yang mau dijelaskan itu tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita ingkari. Kenapa? Suatu saat kita akan berhadapan hukum itu. Kalau menyanyiakan hukum Allah bahkan meremehkan, maka tunggulah azab di negeri ini. Paham? Mana yang terang? Bang Amiluddin bohong. Allah goib. Surga goib. Neraka goib. Mana yang terang? Yo, Bang Amiluddin. Sebenarnya kita ini, saya mengamati dari awal tentang pemikiran-pemikiran agama Syiah, MU, Muhammadiyah dan lain sebagainya ini. Sebenarnya mereka lupa. Kenapa dia lupa? Bahwa agama ini datang semestinya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan anehnya para pengikut-pengikut, saya berani mengatakan mereka asal ikut tentang agama. Dia ikut, ada yang karena memang benar-benar paham, ada yang ikut sekedar ikut-ikutan, dan ada yang ikut sekedar cari makanan. Tinggal pilih kalian di situ. Itulah yang terjadi dalam pirko-pirko umat Islam. Dan bahayanya sekarang,
Kalau ini terus terjadi sampai kiamat, maka saya berani menyatakan kalian akan rugi. Karena ulama sehebat imam mazhab, imam hadis, bahkan Ali radhiyallahu an dan para sahabat lainnya menyatakan bahwa contoh Imam Ali berkata, ma kunta ladaihi bi sunnati Rasulillah di kulli ahadin. Ma kunta diada'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli ahadin li qawli ahad. Kata Imam Ali, aku tidak akan meninggalkan sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena mengikuti perkataan orang. Ada yang bilang mengatakan Nabi itu orang. Ya betul, Nabi orang biasa. Sunnah itu ya itu yang asli. Kemudian sekelas Imam Malik juga berkata, innama ana basyarum yusibu wahtisu fa'aridu aqawli alal kitabi was sunnati. Kata beliau, aku ini hanyalah manusia seperti pada manusia umumnya. Terkadang pendapatku benar, kata beliau, di lain waktu juga kadang salah. Karena itu beliau mengatakan, cocokkan perkataanku ini dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh-contoh apa kata mereka. Kenapa kita ini dibelakang ribut masalah ikut sembarangan, tidak mengikuti Nabi secara temurun. Seperti Syiah, sebenarnya kulir besar jalannya Syiah itu. Mereka membuang ulama lain, kemudian dia ikut ke ajaran tertentu. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Kalian akan rugi, paham itu, cangkam itu. Akan saya lanjutkan episode selanjutnya. Islam sekarang sudah di luar jalur. Sebenarnya Islam sudah hancur lebur. Ulama-ulama sekarang sulit kita cari siapa yang mau mempersatukan Islam. Tidak ada. Mereka saling berbangga satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain, saling membunuh karakter, saling menjelekkan sesama muslim. Muslim ini sangat mengerikan, sangat memalukan, memilukan, sangat-sangat menentang. Bahkan secara tidak sadar mereka membenci rasul-rasul Allah yang telah diutus untuk menyampaikan kebenaran. Jelas sekali bahwa Nabi diutus itu untuk mempersatukan seluruh kaum muslimin, tapi nyatanya sudah terpecah belah. Ini kenapa? Karena mereka merasa dirinya lebih hebat. Makanya Nabi diutus oleh Allah. Allah mengatakan rasulan mubashirin wa munzirina illa yakuna linnasi Allah hujjatun ba'da rasul. Itulah kalian yang tidak mengerti apa itu maksud ayat. Hati nurani kalian
tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Banyak kiai ulama, mereka adalah membuat kekacauan, tidak mempersatukan kaum muslimin. Kami utus kaum Muhammad sebagai rasul-rasul, pemberi berita gembira dan beri peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu. Inilah yang terjadi. Semua yang firqah Syiah, Sunni, Wahabi, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, kalian adalah perusak agama. Saya berani mengatakan kalian adalah perusak agama, penghancur agama, pembumi hangus agama yang sangat mempermalukan agama sendiri. Orang-orang Nasrani mereka bersatu, kalian pemecah belah agama. Tunggu kalian azab. Kau tidak mengiru Nabi. Nabi bisa mempersatukan kaum Ansar, kaum Muhajirin. Tapi kalian hanya menghancurkan Islam. Lupa kalian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarjullaha wal yawmil akhir dzakarallaha katsira. Nabi itu dah suri toladan yang baik. Tapi kalian memecah belah. Syiah, Sunni, kalian seharusnya bersatu, bahkan bui di lautan. Tunggu azab kalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itulah ayat kalian dustakan, karena nasu ummatan wahidah, itu juga ayat kalian dustakan. Banyak kalian ayat-ayat yang kalian dustakan. Tunggu azab dan sangat mengerikan buat kalian. Kalian adalah pembuat Muslim hancur lebur sehingga tidak berdaya. Ada orang menyuarakan Islam harus mengikuti Al-Quran, tapi kalian menolak. Ikuti Rasulullah, tapi kalian malu mengaku umat Rasulullah. Tunggu azab kalian akan menimpa kalian semua.